Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin ibn Abdillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pada pertemuan kali ini kita akan memulai membaca satu kitab yang sebenarnya kitab ini terdiri dari 2 jilid. Kitab ini namanya adalah kitab Al-Matjar Ar-Rabih fi Sawabil Amali Salih, perdagangan yang menguntungkan tentang pahala-pahala beramal saleh. Kitab ini dikarang oleh seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Al-Hafiz Syarfuddin Abdul Mu'min bin Khalaf bin Abil Husain bin Syaraf bin Khidir bin Musa At-Tuni Ad-Dimyati Asy-Syafi'i. Dari ujung penisbatan namanya ini dapat kita simpulkan bahwa beliau ini adalah orang Mesir, berasal dari Dimyat dan bermazhab Syafi'i. Wulida sana, dia dilahirkan pada tahun 614 Hijriah. Beliau tumbuh dan berkembang di Mesir, Dimyat, di negeri kelahirannya. Dan beliau banyak belajar dengan Abul Makarim Abdullah bin Husain bin Mansur bin Abi Abdullah As-Sa'di, dan juga beliau belajar dengan saudaranya Abu Abdullah Al-Husain. Setelah itu beliau juga belajar berpindah melakukan rihlatul ilmi ke Iskandaria. Dari Dimyat beliau ke Iskandaria dan beliau belajar dengan seorang ulama besar, Syekh Ali bin Zaid, Syekh Zafir bin Syaham. Kemudian setelah itu beliau juga belajar dengan Syekh Al-Hafiz Al-Munziri, seorang imam dalam ilmu hadis. Dan setelah itu beliau juga melakukan rihla ilmu ke Mekah Mukarramah, Madinah Munawwarah, dan terakhir beliau juga belajar di negeri Baghdad. Beliau ini adalah ulama besar. Kalau kita melihat banyak ulama-ulama besar yang memuji keilmuan beliau. Sebut saja misalkan Ibnu Katsir, Imam As-Suyuti, Imam As-Subki, dan selain mereka itu memuji dan menyanjung keilmuan daripada Imam Ad-Dimyati. Ya. Kalau kita nukil perkataan daripada Imam Az-Zahabi, Imam Zahabi mengatakan apa? Beliau ini kana sadiqan hafizan. Dari segi keilmuan hadis beliau ini derajatnya sudah sampai sadiqan hafizan, dapat dipercaya, dan beliau adalah seorang hafiz mutqinan lil arabiyah, dan kemampuan bahasa Arabnya, sastra Arabnya itu sudah sampai ke derajat mutqin. Nah, dan beliau juga disebut sebagai orang yang wasi'ul fiqhi, yang atau bahasa kitanya secara ilmu fikih beliau sangat luas sekali, sehingga ulama ini telah menerbitkan atau melahirkan ulama-ulama besar yang belajar dari tangan beliau. Sebut saja misalkan Imam An-Nawawi, ini adalah murid daripada Imam Dimyati ini. Begitu juga Imam Taqiyuddin Abul Hasan Ali bin Abdul Kafi As-Subki. Imam As-Subki juga merupakan murid daripada ulama ini, atau kita lebih enak mungkin menyebutnya sebagai Imam Dimyati. Nah, selain buku ini beliau juga punya banyak karangan buku-buku lain. Sebut saja buku Siratun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga buku Azwajun Nabi wa Auladuhu wa Aslafuhu, buku Mu'jam Syuyukhihi, buku Az-Zikir dan Tasbih, dan banyak buku-buku lainnya. Maka buku ini memiliki keistimewaan yang luar biasa. Meskipun 2 jilid, tapi buku ini secara isi sangat besar sekali, menghimpun hadis-hadis yang dikutip daripada kitab-kitab hadis besar. Bahkan beliau mencantumkan di sini akhtartu ma fihi min sahih Imam Abi Abdullah Al-Bukhari. Beliau mengutip daripada Imam Bukhari. Wa sahih Imam Muslim bin Hajjaj. Beliau juga mengutip daripada Sahih Muslim. Sunan Imam Abi Daud As-Sajistani, Imam Abu Dawud, Jami' Imam Abi Isa Tirmizi, Imam Tirmizi, Sunan Ibnu An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan semua kitab-kitab besar, kitab-kitab hadis besar yang berkaitan dengan pahala-pahala daripada ibadah, dia kutip dan dia cantumkan
dalam kitab ini. Maka dalam kitab ini meskipun ukurannya cuma 2 jilid, tapi kitab ini adalah hasil penghimpunan daripada kitab-kitab hadis besar yang fokusnya adalah membicarakan tentang pahala-pahala dalam beramal saleh. Dimulai dari nanti bagaimana pahala berkaitan dengan belajar tentang ilmu pengetahuan, setelah itu nanti bersuci, solat dan lain-lain. Ini coba akan kita bahas per bab. Mudah-mudahan dari sini kita bisa melihat betapa kasih dan sayangnya Allah kepada kita. Ketika Allah membebankan sesuatu, Allah tidak hanya membebankan, tetapi di sisi lain Allah juga memberikan ganjaran untuk kita sebagai penyemangat bagi kita. Bukan itu alasan kita untuk beribadah, itu hanya daya tarik saja. Alasan kita beribadah tetap karena Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada Allah. Adapun ini atau fadilah-fadilah amal ini adalah motivasi bagi kita untuk terus beribadah dan memperbanyak amal saleh kita. Baik. Layaknya kitab-kitab fadilah amal yang lain, di buku ini juga kita melihat Imam Ad-Dimyati mencantumkan pada bab yang pertama berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Di awal beliau mencantumkan beberapa ayat yang berkaitan dengan keutamaan orang-orang berilmu dan ilmu pengetahuan. Di antaranya beliau pertama sekali mengutip surah Al-Imran ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wal ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Beliau mengatakan bada'a bi nafsihi syarifah wa sana bil malaika wa sulsu bi ulul ilmi wa nahika bi zalika fadlan wa syarfan. Di sini Allah pertama menyanjung dirinya, lalu Allah Subhanahu wa taala memulai dengan dirinya, syahidallah annahu la ilaha illahu. Setelah itu Allah menyanjung para malaikat, dan setelah itu Allah menyanjung para ulul ilmi, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Dari sini kita bisa melihat derajat yang sangat tinggi yang Allah posisikan untuk orang yang berilmu, pecinta ilmu atau penuntut ilmu, atau orang yang berilmu sekalipun. Di mana Allah memposisikan orang-orang yang berilmu itu setelah Allah memposisikan dirinya, setelah itu Allah memposisikan para malaikat, setelah itu Allah tentu saja memposisikan orang yang berilmu. Dan orang yang paling berilmu dari hamba-hamba Allah ini tentu saja para nabi dan pewaris-pewaris nabi. Nah, di sini posisi yang besar. Maka kalau kita melihat ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu ini sebagai tolak ukur kemuliaan seorang hamba. Dan kalau kita melihat dari sejarah, misalkan dari makhluk yang pertama, kita sebut saja kisah Nabi Adam alaihissalam. Kalau kita melihat di awal-awal surat Al-Baqarah, dari mulai ayat 31, ayat 32, ayat 33 surah Al-Baqarah, kita bisa menyaksikan bagaimana Allah melebihkan Nabi Adam dibandingkan para malaikat dengan ilmu pengetahuannya. Ini adalah makhluk yang pertama. Ya. Makhluk yang pertama yang Allah lebihkan ilmunya dibandingkan dengan makhluk yang lain. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Di sini Allah menegaskan bahwa Allah mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama-nama yang ada sebelum Allah menampilkan Nabi Adam di hadapan para malaikat. Ya. Dan ketika Allah menampilkan Nabi Adam di hadapan para malaikat mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang menunjukkan bahwa malaikat sadar bahwa ada kelebihan daripada makhluk yang Allah ciptakan ini. Kelebihan itu adalah ilmu pengetahuan. Maka di sini kita bisa menyimpulkan betapa Allah Subhanahu wa taala sangat mengagungkan hamba-hambanya yang memiliki pengetahuan. Kalau kita juga lihat bagaimana kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan wahyu yang pertama sebagai pertanda bahwa dia adalah seorang nabi, sebagai jawaban daripada kegalauan seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan apa? Iqra, bacalah. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat ini juga lambang ilmu pengetahuan. Maka Allah tegaskan yarfa'illahu allazina amanu
walladzina utul ilma darajat. Allah tinggikan derajat manusia itu karena dua alasan. Satu, imannya, yang kedua adalah pengetahuannya. Nah, baik. An Muawiyah radhiyallahu anhu, hadis diriwayatkan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan dalam dirinya. Artinya ada orang-orang yang dipilih oleh Allah secara khusus untuk diberikan kebaikan. Dan tentunya tidak semua orang bisa mendapatkan kebaikan dari Allah ini. Ada orang-orang yang dipilih oleh Allah bahwa ini orang harus mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Apakah kebaikan itu dengan kebahagiaan, apakah kebaikan itu dengan ketenangan, apakah kebahagiaan itu dengan derajat yang tinggi. Dan cara yang Allah pilih untuk hamba ini menurut unik sekali. Allah tidak meninggikan derajat orang dengan hartanya, Allah tidak meninggikan derajat orang dengan status sosialnya, Allah tidak meninggikan derajat orang dengan apapun, tapi kata Rasulullah yufaqqihu fid din. Cara yang akan Allah pilih adalah bagaimana hamba itu paham terhadap agamanya. Itu saja hadis ini menarik bagi kita. Ternyata ada tolak ukur kebaikan ataupun kemewahan dari seseorang dalam dirinya yang dipandang oleh manusia berbeda dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ada kebahagiaan, ada ketenangan, ada derajat yang tinggi yang sifatnya hakiki, ada yang sifatnya semu. Yang semu itu apa? Yang semu itu adalah pandangan manusia ketika melihat orang lain, tapi tolak ukurnya adalah kemewahan, tapi tolak ukurnya adalah apa yang dimiliki oleh orang itu. Ternyata bagi Allah bukan itu tolak ukurnya. Bagi Allah tolak ukurnya adalah setinggi apa kemampuan orang untuk memahami sesuatu, terutama memahami hal-hal yang berkaitan dengan agamanya, maka setinggi itulah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan setinggi itu pula kesempatan dia untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, wa inna ma ana qasim wa yu'tillah. Saya cuma menyebarkan ilmu pengetahuan, tapi pada hakikatnya yang memberikan ilmu pengetahuan itu adalah Allah. Wala yazala amru hazil ummah mustaqiman. Perintah Allah tetap akan tegak pada umat ini hatta taqumus saah wa hatta ya'ti Allah, hatta ya'ti amrullah, sampai nanti datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya ayuhan nas, innamal ilmu bitta'allum. Wahai manusia, ilmu itu hanya bisa diraih dengan ilmu pengetahuan, dengan belajar. Wal fiqhu bitafaqquh. Untuk memahami sesuatu itu harus betul-betul tafaqquh, belajar dengan gigih. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Ini ada kaitannya dengan hadis tadi. Di hujung hadis Rasulullah mengatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau orang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan hidup dunia maupun akhirat, dia akan Allah jadikan sebagai orang yang paham terhadap agamanya. Nah, di bait yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, wa inna ma yakhshallahu min ibadihil ulama. Ini alasannya. Karena yang hanya akan takut kepada Allah adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Semakin tinggi pengetahuannya, maka akan semakin tinggi tingkat ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kata takut itulah menjadi kunci tentang kebaikan pada seseorang. Karena dari kalimat khasyah, kalimat takut tadi itu akan membuat orang terhindar dari kemaksiatan. Akan membuat orang mampu mengkontrol keinginan. Yang ini cukup efektif untuk membuat orang merasa bahagia. Karena sumber kesengsaraan orang apa? Sumber kesengsaraan orang itu adalah keinginan yang begitu tinggi. Nah, kemaksiatan yang dijalankan terus. Adanya rasa takut berbuat maksiat dan durhaka kepada Allah
maka dianggap sangat ampuh untuk membuat orang bahagia, karena rasa takut itu akan menghindarkan orang daripada perbuatan maksiat. Maka kalau kita melihat ya, disinilah menjadi alasan kenapa ulama-ulama dahulu ya, mereka berjuang begitu luar biasa. Semua ulama-ulama besar, kalau kita baca sejarah bagaimana mereka perjalanan mereka, rihla mereka dalam menuntut ilmu, hampir kita katakan tidak masuk akal. Bagi kita tidak masuk akal. Tapi kegigihan mereka ini memang terbukti dan terjadi. Mereka merelakan diri mereka hidup miskin. Bahkan di antara mereka merelakan dirinya untuk tidak menikah. Di antara mereka ada yang mungkin harus, sebut saja Imam Bukhari, itu sampai pernah menjual pakaiannya. Beberapa kali dia tidak mengajar, datang muridnya ke rumahnya, pengen melihat kenapa Imam Bukhari tidak belajar mengajar. Ternyata Imam Bukhari berada di rumah karena pakaian tidak ada lagi. Ya, dia tidak punya pakaian lagi karena pakaiannya dijual. Dia merelakan itu, asalkan dia mengajar. Maka akhirnya murid-muridnya membelikan pakaian untuk dia, lalu akhirnya dia kembali menuliskan hadis dan kembali mengajar. Di sini kita bisa melihat, ya, maka Imam Syafi'i kita contohkan lagi, ya, hampir sepanjang hidupnya itu adalah perjalanan menuntut ilmu. Hampir seumur hidupnya. Dari kecil lagi dia udah belajar keliling dunia, ke Mekah, ke Madinah, ke Baghdad, ke Mesir. Dan semua perjalanannya itu ilmu. Ada kenikmatan yang mereka rasakan. Nah, kenikmatan itu tentu tidak dirasakan oleh semua orang. Ketika orang belum mendapatkan manisnya belajar itu, maka di saat itu dia tak akan bisa mendapatkannya. Maka kegigihan dia menghabiskan waktu, menghabiskan usia, menghabiskan harta untuk belajar itu bagi sebagian orang enggan, karena bisa jadi alasannya dia belum merasakan manisnya menuntut ilmu itu. Tapi kalau kita melihat di sekitar kita, banyak orang merelakan habis harta, banyak orang merelakan untuk hidup miskin, banyak orang merelakan untuk hidup sederhana, banyak orang merelakan untuk hidup tidak perlu populer, asalkan dia bisa merasakan nikmat daripada belajar itu. Itu nikmat ya. Nah, maka di hadis berikutnya, an Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, fadlul ilmi khairum min fadlil ibadah wa khairu dinikumul wara. Sebaik keutamaan ilmu itu jauh lebih baik daripada keutamaan beribadah. Maksudnya apa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala membedakan mana orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu? Maka Allah katakan, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidaklah sama orang yang berilmu tidak berilmu. Dari semua aspek itu akan berbeda. Nah, maka di hadis ini Rasulullah tegaskan, orang yang beribadah pakai ilmu dengan orang yang beribadah dengan tidak pakai ilmu itu beda. Jauh beda. Jauh bedanya apa? Tentu saja jauh beda kualitasnya. Kadang kuantitas bisa sama. Orang tak belajar, dia sholat tarawih 12 rakaat atau 8 rakaat misalkan. Orang yang belajar juga tarawih 8 rakaat, tapi kualitas tidak sama. Orang yang beribadah dengan ilmu, maka ibadahnya akan jauh lebih besar keutamaannya. Maka itu kata Rasulullah SAW apa? Fadlul ilmi khairum min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu itu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Bukan berarti berilmu tak perlu beribadah, tapi maksudnya adalah keutamaan beribadah pakai ilmu dibandingkan dengan beribadah tak pakai ilmu itu berbeda dari segi nilai. Salatnya orang berilmu tentu akan lebih khusyuk, tentu akan lebih nyaman, tentu semua hal-hal yang sunnah-sunnah itu akan dia kerjakan karena dia tahu seluk-beluk sunnahnya. Ketika rukuk di mana letak sunnahnya, ketika berdiri di mana letak sunnahnya, ketika sujud di mana letak sunnahnya. Nah, dibandingkan dengan orang yang mungkin tidak belajar, ya, dia tidak mengerti bagaimana kesempurnaan salat, bagaimana apa makna khusyuk, apa makna thama'ninah, bisa jadi dia tidak paham. Nah, oleh karena itu tentu akan sangat berbeda sekali keutamaan yang didapatkan orang yang beribadah pakai ilmu. Semua ibadah, baca Quran misalkan juga perlu ilmu. Ya, berpuasa misalkan perlu ilmu. Nah, apalagi
Orang yang melaksanakan ibadah haji, umrah itu butuh ilmu. Orang yang salat butuh ilmu. Semua ibadah itu butuh ilmu. Maka Rasulullah membedakan, dan tentu saja ini adalah pembedaan yang udah Allah kotak-kotakkan. Allah kotakkan apa? Level ibadahnya orang yang ibadah pakai ilmu dengan level ibadahnya orang yang tidak pakai ilmu. Maka standar kita, ya, maka menuntut ilmu itu menjadi sebuah kelaziman. Nah, maka menuntut ilmu itu, ya, menjadi sebuah kelaziman bagi kita semuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk belajar. Kata Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Dalam hadis lain ditambahkan muslimatin. Belajar itu hukumnya wajib. Wajib. Apa makna wajib? Wajib artinya kalau dikerjakan pahalanya besar, kalau ditinggalkan dosanya juga besar. Nah, ini pertama. Yang kedua, ya, ini kita bicara selain keutamaan daripada belajar. Dari segi kewajiban juga luar biasa. Dari segi kewajiban, karena dia adalah wajib, maka semua perkara wajib itu adalah perkara yang dapat mendatangkan pahala besar. Dan semua hal yang wajib yang ditinggalkan itu juga mendatangkan dosa besar. Maka belajar ini sebuah kemestian. Sampai kapan? Sampai orang baru lahir sudah diajarkan untuk bagaimana diajarkan dengan azan, lafaz-lafaz azan. Sampai orang mau mati sekalipun, sampai orang di kuburan sekalipun talkinkan untuk diajarkan. Inilah agama kita memprioritaskan betul belajar. Nah, maka kata Rasulullah SAW, alaikum bihazal ilmi qabla an yukbad. Ambillah ilmu ini sebelum dicabut. Wa qabduhu an yurfa. Nanti banyak ulama-ulama yang meninggal dunia, wafat, maka diangkatlah ilmu itu. Maka hati-hati, ya, mari kita belajar. Nah, kemudian di hadis lainnya Rasulullah SAW menegaskan, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi isnataini, tidak ada rasa iri hati kecuali dalam dua hal. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Kita boleh iri yang pertama pada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta banyak, lalu hartanya dia habiskan untuk kebenaran. Maka kita iri dengan orang seperti ini. Yang kedua, wa rajulun atahu Allahul hikmata, ada orang yang Allah beri hikmah. Hikmah itu maknanya adalah ilmu. Wa huwa yaqdi biha, lalu dia memutuskan dan menghukumkan sesuatu dengan ilmunya. Wa yu'allimuha, dan orang itu mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Hadis ini menyuruh kita untuk berlomba-lomba ikut dalam majelis taklim. Hadis ini juga menganjurkan kepada kita untuk senantiasa terlibat dalam majelis taklim. Maka, ya, ini kita melihat banyak sekali ibrah dari sahabat-sahabat Rasulullah maupun ulama-ulama kita. Kita sebut saja misalkan Abu Hurairah. Abu Hurairah ini termasuk orang yang tidak begitu lama belajar dengan Rasulullah. Dia cuma punya kesempatan untuk belajar dengan Rasulullah 4 tahun saja. Tetapi Abu Hurairah, dia sadar atas ketertinggalannya, maka Abu Hurairah merelakan diri untuk tidak kerja, menjadi salah satu penghuni Ahlus Suffah, asalkan dia bisa belajar dengan Rasulullah. Belajar dalam keadaan lapar. Dan bahkan Abu Hurairah ini, ya, orang lain belajar menunggu di masjid, tapi Abu Hurairah tidak. Beliau menunggu Rasulullah keluar dari rumah agar bisa melihat bagaimana Rasulullah buka pintu, bagaimana Rasulullah, ya, berjalan, bagaimana Rasulullah menyapa orang lain. Nah, kesungguhan yang luar biasa. Maka sebuah kisah yang menarik tentang Abu Hurairah. Suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu melihat di pasar orang lagi sibuk dengan aktivitas di pasarnya. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada mereka, kalian masih sibuk dengan jualan kalian, padahal Rasulullah sedang membagi harta warisan. Maka orang-orang terkejut mendengar Rasulullah SAW sedang membagi harta warisan. Maka semua orang datang ke masjid, ya, karena informasi dari Abu Hurairah Rasulullah sedang membagi harta warisan.
Ternyata sampai di masjid Rasulullah SAW itu tidak memberi warisan dalam bentuk fisik. Ternyata Rasulullah lagi mengajar. Nah, ternyata Abu Hurairah bukan menipu mereka. Tapi yang dimaksud Abu Hurairah adalah inilah warisan Rasulullah. Rasulullah sendiri katakan bahwa para nabi itu tidak meninggalkan dirham, tidak meninggalkan dinar, tapi para nabi itu meninggalkan ilmu pengetahuan. Maka Abu Hurairah tidak menipu. Abu Hurairah tidak mengelabui sahabat-sahabat. Yang dimaksud Abu Hurairah itu inilah warisan Rasulullah, ilmu pengetahuan, sabda-sabda Rasulullah, ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya. Itulah warisan. Maka orang pada hakikatnya gigih untuk belajar, pada dasarnya dia sebenarnya gigih untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya harta warisan dari Rasulullah SAW. Maka ya, seorang sahabat bernama Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini demi mendapatkan satu hadis, dia merelakan untuk melakukan perjalanan selama 1 bulan penuh. Ini Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah mendengar bahwa di daerah Kufah ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Unais. Disebutkan bahwa Abdullah bin Unais ini menyimpan satu hadis dari Rasulullah yang belum didengar oleh Jabir bin Abdullah. Maka Jabir bin Abdullah kemudian membeli persiapan untuk perjalanan. Dia beli dia beli onta, dia beli makanan. Dia paham betul dari Madinah ke sana itu butuh waktu yang cukup lama. Dia perkirakan perjalanan itu 1 bulan demi mengejar satu hadis. Akhirnya apa? Jabir bin Abdullah sampai kepada Abdullah bin Unais. Ya, Abdullah bin Unais kemudian melihat Jabir bin Abdullah, langsung memeluk Jabir bin Abdullah. Lalu kemudian ketika ditanya, kata Jabir bin Abdullah, aku tidak mau. Seandainya aku mati, hadis itu tersimpan pada dirimu, dan aku belum lagi mendapatkan hadis itu. Ada hadis tentang kisah orang tentang bagaimana keadaan di hari kiamat. Ya. Nah, kesungguhan yang luar biasa hanya demi satu hadis. Banyak ulama menghabiskan perjalanan siang malam hanya demi satu hadis. Bagaimana kita melihat perjalanan Imam Bukhari kemana-mana untuk melakukan sebuah perjalanan hanya demi satu hadis. Nah, maka kesungguhan Jabir bin Abdullah ini tentu saja di luar batas kemampuan kita kalau kita mengukur level kegigihan kita. Tapi mereka membuktikan bahwa mereka paham betul tentang keutamaan daripada belajar ini. Hanya demi satu hadis mereka habiskan harta mereka tidak bekerja. Kalau kita lihat hari ini kita apa? Kadang demi sesuatu ya, kadang kita korbankan taklim. Kadang kita lebih memilih untuk ini daripada belajar. Padahal di sana letak kebahagiaan yang hakiki yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, maka Rasulullah SAW tadi sudah kita singgung menyampaikan sebuah hadis yang kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Hadis ini populer. Kata Rasulullah SAW, barang siapa menempuh satu perjalanan, maka orang itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan menuju surga. Orang yang menempuh satu perjalanan untuk belajar, baik dari rumahnya ke masjid, baik keluar kota, kemana saja, ya, memudahkan langkahnya. Karena bagaimanapun langkah itu sangat sulit sekali, ya. Baik karena di rumah banyak urusan dan segala macam, ada orang-orang yang meringankan langkahnya. Maka orang seperti ini Allah pun mudahkan baginya masuk dalam surga. Pertanyaan kita kenapa? Karena orang semakin banyak ilmunya, maka ibadahnya pasti akan semakin banyak secara kuantitas maupun secara kualitas. Nah, ini jaminan dari Rasulullah SAW. Wa innal malaikata la tadau ajanihataha li talibil ilmi ridhan bima yasna'u. Bukan hanya Allah memberikan keutamaan. Malaikat akan menaungi dengan sayapnya di majelis ilmu, ya. Karena senangnya malaikat tadi adanya orang yang duduk sedang mendengarkan majelis ilmu. Wa innal alima yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitana fil ma'. Dan orang-orang yang belajar, orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, orang-orang yang duduk di majelis taklim, maka semua makhluk Allah akan minta ampun untuknya, bahkan ikan-ikan yang ada di laut pun akan minta ampun untuknya. Wal fadlul alim 'alal 'abid. Ini dia.
keutamaan orang yang alim dan orang yang abid kafadlil qamar lailatul badar ala sairil kawakib. Perumpamaannya orang yang alim ahli ibadah dengan orang yang ahli ibadah tapi tidak alim seperti malam bulan purnama. Betapa terangnya malam bulan purnama itu dibandingkan dengan planet-planet atau bintang-bintang. Bintang ada cahayanya tapi tidak banyak, kalah jauh dibandingkan bulan purnama. Bulan purnama itulah orang yang alim dan abid, alim dan ahli ibadah. Sedangkan cahaya-cahaya bintang itu adalah cahaya-cahayanya orang yang ahli ibadah tapi tidak alim terhadap apa yang dia kerjakan. Wa innal ulama warasatul anbiya. Karena ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrasu dinaran wala dirhaman. Yang tadi sudah kita singgung. Para nabi itu tidak ada mewariskan baik 1 dinar, baik 1 dirham. Innama wurrasul ilma faman akhazahu akhaza bihazin wafir. Maka siapa yang mengambil harta warisan itu, maka orang itu beruntung. Apa harta warisan para nabi itu? Belajarlah, duduklah majelis taklim, ya, dengarkanlah, cintalah dengan ilmu pengetahuan, bacalah buku, dengarkan nasihat, ya, baca hadis-hadis Rasulullah dan segala macam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu mengatakan ad-dunya mal'unatun, dunia ini dikutuk, mal'unun ma fiha, dan semua hal-hal yang ada dalam dunia ini pun dikutuk, ya, artinya terlaknat, illa zikrullah wa mawalah wa aliman wa muta'alliman. Yang bisa menahan kutukan Allah terhadap dunia ini, terhadap negeri ini, terhadap perkampungan itu adalah masih adanya orang yang alim dan orang yang belajar. Maka, ya, dalam masyarakat muslim ada satu yang perlu diperhatikan. Setingkat RT kah, setingkat RW kah, setingkat kampung kah, setingkat kecamatan kah, setingkat apapun itu, ada orang yang mesti diposisikan dengan posisi yang bagus. Ada orang yang mesti dituahkan selangkah kalau bahasa kita. Siapa itu? Orang alim. Bukan pejabat. Pejabat ada posisinya. Bukan ahli adat ada posisinya. Tapi ada satu posisi lagi yang harus jangan kita abaikan. Apa itu? Posisi seorang alim di tengah masyarakat. Posisi orang alim di tengah masyarakat sangat penting, terutama masyarakat muslim. Kenapa? Karena semua permasalahan umat di dalam ajaran Islam, semua permasalahan umat mesti ditanyakan kepada orang alim. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah semua urusan kalian kepada yang ahli zikri, ahli dalam bidangnya, in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah masalah politik kepada ahli, pada politikus. Tanyalah masalah pendidikan kepada seorang guru. Tanyalah ulama untuk urusan agama. Urusan agama itu urusan apa? Urusan agama itu mulai dari urusan makan kita, ada urusan agama di sana. Mulai dari masalah perpolitikan, ada urusan agama di sana. Mulai dari proses bagaimana berumah tangga, ada di sana urusan agama. Bagaimana pola makan, ada agama di sana. Bahkan sampai di kasur pun ada agama di sana. Maka dalam masyarakat muslim harus diposisikan seorang alim itu dengan posisi yang bagus, dengan penghormatan, dengan kemuliaan dan segala macam. Karena mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka adalah pewaris para nabi. Maka orang alim jangan disepelekan. Ciumlah tangan orang alim, ya. Posisikan mereka di posisi yang baik di tengah masyarakat. Karena bagi masyarakat muslim, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, di sana ada urusan agama. Orang yang ahli pendidikan, dia tidak akan bisa berbicara masalah agama. Dia cuma bisa bicara masalah pendidikan. Orang yang ahli dalam politik, dia bisa bicara politik, tapi dia tak boleh bicara masalah agama. Tapi orang yang ahli agama, semua aspek kehidupan itu ada aspek agamanya. Nah, maka dari situ, ya, kita jangan membiasakan diri menentang ucapan-ucapan ulama
atau bertentangan, mengambil keputusan atau pendapat yang berseberangan dengan, karena mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mewarisi ilmu-ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah dalam hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik, inna masalal ulama fil ardi kamasalil nujum. Perumpamaan ulama di permukaan bumi ini ibaratkan perumpamaan bintang-bintang, yuhtada biha fi zulumat, bintang-bintang yang akan memberikan cahaya di dalam kegelapan, al-barri wal bahri fa izan tamasatin nujum aw syaka antadilal huda. Kalau mereka ini tidak ada, maka banyak orang yang tersesat. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, hati-hati dengan fatwa ulama. Jangan tantang fatwa ulama. Rasulullah mengatakan ini, sayati zamanun, akan datang masanya, ala ummati ummatku minal yafirruna minal ulama wal fuqaha. Mereka tidak lagi mendengarkan ucapan ulama, mereka lagi tidak mendengarkan ucapan fuqaha. Fayabataliyahumullah bisalasi baliyat, mereka akan Allah uji dengan 3 ujian. Allah akan menimpakan mereka malapetaka dengan 3 hal. Ketika politik, melepaskan ulama dari dunia politik. Ketika masalah pendidikan, tidak lagi belajar kepada ulama. Ketika mengurusi negara, tidak lagi belajar dengan bertanya kepada ulama. Ketika perdagangan, tidak lagi mendengarkan ucapan dan arahan ulama. Maka tunggulah 3 hal, kata Rasulullah. Yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Semua hasil usaha kita itu tidak akan berkah. Mungkin dagangan kita untungannya banyak, tapi karena kita lari dari ulama, hasil dagangan itu tidak akan berkah. Mungkin negara kita kelihatan maju, tapi tidak berkah untuk rakyatnya, karena ulama disingkirkan. Wasaniyatu yusallallahu alaihim sultanan zulman. Maka yang kedua kata Rasulullah, kalau ulama ditinggalkan, maka negeri itu akan dipimpin oleh sultan yang zalim. Yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Akan ada banyak orang yang mati tanpa membawa iman di dalam dada. Kenapa iman tidak ada? Karena tidak ada lagi mengarahkan menjadi mursyid. Ulama yang mestinya menjadi mursyid mereka ya dalam beragama ini tidak ada. Akhirnya apa? Iman terkikis. Maka di sini kita memposisikan ulama, memposisikan orang alim. Semua orang mesti berusaha menjadi orang alim, tapi mungkin di antara mereka ada orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mewarisi ilmu-ilmu para nabi. Tentu saja mereka-mereka yang ikhlas, mereka-mereka yang betul-betul memiliki kapasitas ilmu yang tinggi, ikhlas dan mengamalkan ilmunya. Banyak orang yang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka orang ini tak bisa disebut dengan ulama. Karena ilmu itu ada pada seseorang ketika kita melihat orang itu mengamalkannya, baru ilmu itu berkah. Nah, inilah keutamaan orang alim. Bahkan setan sendiri ya, takut dengan orang alim. Faqih wahid asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Orang yang faqih, ahli dalam agama, satu orang lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 orang yang ahli dalam beribadah. Nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ya, mengatakan al-alimu afdalu minas shaim al-qaim al-mujahid. Orang yang alim lebih afdal daripada orang yang berpuasa, orang yang qiyamul lail, orang yang berjihad. Iza matal alim, apabila orang alim mati, sulima fil Islam, maka dalam Islam itu akan ada celah, sulmatun la yasudduha illa khalafun minhu, kecuali ada yang dan celah itu tak bisa ditutup kecuali ada yang menggantikan orang alim itu. Artinya apa? Sepanjang perjalanan hidup seorang muslim ya, baik dalam bernegara bahkan dalam luas dunia, harus ada orang alim. Di perkampungan tidak ada orang alim, maka ada celah di kampung itu. Celah artinya apa? Ada hal yang buruk yang akan terjadi di kampung itu. Ada yang kurang di kampung itu, tidak sempurna kehidupan di kampung itu. Sampai nanti akan ada orang alim berikutnya yang datang, barulah celah itu bisa tertutupi. Nah, ini menurut Ali bin Abi Thalib, perkataan daripada Ali bin Abi Thalib. Abul Aswad mengatakan,
Laisa a'uzzu minal ilmi. Enggak ada yang lebih mulia daripada ilmu pengetahuan. Al-mamluk hukamun 'alan nas. Raja-raja itu dia menjadi dia memerintah rakyatnya. Wal ulama hukamun 'alal mamluk. Tapi ingat, siapa yang akan memerintahkan raja-raja itu kecuali ulama. Maka posisi ulama itu mesti lebih tinggi daripada seorang pemerintah. Ya. Karena pemerintah itu mengurusi rakyat, sedangkan tugas utama daripada ulama adalah bagaimana pemerintah itu atau presiden itu atau menteri itu lurus. Kalau kita baca dalam kitab karya Imam Ghazali, ketika Imam Ghazali mengarang sebuah kitab sebagai kritik terhadap pemerintah di zamannya, ya, kata Imam Ghazali, ya, tugas yang paling sulit bagi seorang ulama adalah menasihati pemimpin. Karena nggak mungkin rakyat menasihati pemimpin. Yang menasihati pemimpin itu adalah ulama. Dan sayangnya ya bagi kita banyak orang-orang atau kadang ya pejabat-pejabat yang mungkin menyampingkan ulama sehingga apa? Banyak malapetaka terjadi, keberkahan di sebuah negeri itu pun menjadi hilang. Nah, inilah beberapa hal. Kita sambung lagi beberapa hadis. Baik, kali ini tadi dari Ali bin Abi Thalib. Ibnu Abbas juga memiliki satu ucapan atau komentar tentang ilmu. Tazakurul ilmi, belajar ba'du lailatin, ya, pada sebagian malam, ahabbu ilayya min ihya'iha, lebih aku sukai daripada menghidupi malam itu. Nah, ini perkataan daripada Ibnu Abbas. Maka kalau kita melihat Imam Syafi'i membagi malam itu menjadi 3 biar adil. Sepertiganya dia gunakan untuk istirahat, sepertiganya dia gunakan untuk beribadah, dan sepertiganya lagi dia gunakan untuk belajar. Abu Darda juga memiliki perkataan dalam hal ini. Kata Abu Darda, li'an ata'allama mas'alatan ahabbu min qiyami lailatin. Ya, mempelajari satu masalah, mencari jawaban dari satu masalah lebih aku sukai daripada qiyamul lail, daripada salat malam. Bukan berarti Abu Darda tak qiyamul lail. Abu Darda dikenal sebagai orang yang zuhud, ahli dalam ibadah. Tapi di sini Abu Darda ingin sampaikan kepada kita, Abu Darda orang yang sangat cinta qiyamul lail, bahkan mengatakan mempelajari ilmu satu permasalahan itu dia lebih sukai daripada melaksanakan qiyamul lail. Kenapa? Karena juga pahala untuk mempelajari satu permasalahan itu juga besar. Maka Imam Syafi'i mengatakan, ya, talabul ilmi afdalu minan nafilah. Belajar itu lebih banyak pahalanya daripada salat sunnah. Ini menurut Imam Syafi'i. Bukan berarti kita tak perlu salat sunnah, cukup dengan belajar saja, tidak. Ya. Artinya ini dari segi aspek besarnya pahala belajar itu. Karena kalau kita bandingkan, ya, belajar wajib, ya, salat sunnah ya sunnah. Nah, maka kalau kita bandingkan pahala wajib dengan pahala sunnah, tentu pahala wajib lebih banyak. Maka Imam Syafi'i membuat sebuah ungkapan yang populer. Maka kata Imam Syafi'i, talabul ilmi afdalu minan nafilah. Belajar itu bahkan pahalanya lebih banyak dibandingkan daripada orang yang melaksanakan salat sunnah. Nah, inilah hadis-hadis yang cukup banyak, tapi yang kita baca hanya beberapa hadis saja, ya, berkaitan dengan keutamaan besar yang didapatkan dari belajar, mengajar, ataupun terlibat di dalam belajar mengajar tersebut. Maka bagi seorang muslim, belajar dan mengajar itu adalah aktivitas wajib. Banyak keutamaan. Pertama tadi kita sebutkan bahwa ikut serta dalam belajar dan mengajar itu setidaknya pertama melepaskan kewajiban kita. Karena kewajiban belajar mengajar itu tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan sampai batas ilmu seseorang. Tapi terikatnya belajar itu sampai orang itu keluar dari dunia. Artinya setingkat apapun keilmuannya, apakah profesor atau ahli dalam berijtihad, dia tetap wajib belajar selama nyawa masih ada. Nah, yang kedua, belajar ini keistimewaan yang luar biasa. Allah, para malaikat dan semua makhluk itu berzikir bahkan minta ampun kepada Allah bagi orang-orang yang terlibat dalam belajar dan mengajar. Yang ketiga,
terlibatnya kita dalam belajar mengajar inilah menjadi sebab ataupun menjadi alasan Allah tidak mengazab kita. Allah tidak menghukum kita atas kesalahan-kesalahan kita. Ada orang yang salah dalam ibadahnya, tapi memang dia tak belajar, dia harus menanggung dosa atas kesalahannya itu. Tapi ada orang yang salah ibadahnya, tapi dia salah dalam beribadah, tapi ini orang masih terlibat dalam belajar mengajar. Maka orang seperti ini dapat keringanan, ya, dapat ampunan dari Allah, karena orang seperti ini dianggap sebagai orang yang ilmunya mungkin belum sampai. Dia bisa pertanggungjawabkan itu di hadapan Allah. Hamba belajar ya Allah, tapi ilmu hamba belum sampai. Hamba salah, bukan hamba tidak tahu, tapi ilmu hamba belum sampai ke situ ya Allah. Nah, tentu saja ini keutamaan-keutamaan. Semoga Allah cintai kita dengan cintanya kita dengan majelis ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan akan kita sambung lagi pada pertemuan berikutnya tentang bab taharah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.